Bagaimana orang Kristen menjelaskan adanya penderitaan dan kejahatan di dunia? 1. Kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Kebebasan manusia, orang Kristen percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, yang penting untuk cinta dan tanggung jawab moral yang sejati. Kebebasan ini memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Konsekuensi dari kebebasan. Penyalahgunaan kehendak bebas ini oleh manusia seringkali mengakibatkan penderitaan dan kejahatan. Oleh karena itu, banyak penderitaan di dunia dapat dikaitkan dengan pilihan dan tindakan manusia. 2. Kejatuhan dan dosa asal. Kejatuhan. Menurut ajaran Kristen, dosa asal Adam dan Hawa mengenalkan penderitaan, kematian, dan kejahatan ke dunia. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai kejatuhan, dianggap sebagai sumber kerusakan dan korupsi dalam ciptaan. Dampak dosa. Penderitaan dan kejahatan di dunia sering dilihat sebagai akibat dari keadaan jatuh ini, dengan bencana alam, penyakit, dan penderitaan lainnya menjadi bagian dari kerusakan dunia. 3. Kedaulatan Tuhan dan tujuannya. Kedaulatan Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan memiliki tujuan untuk segala sesuatu, termasuk penderitaan. Mereka percaya bahwa Tuhan dapat menghasilkan kebaikan dari situasi buruk dan bahwa penderitaan dapat melayani tujuan yang lebih besar dalam rencananya. Tuhan spiritual, penderitaan sering dilihat sebagai cara untuk pertumbuhan spiritual, pengujian iman, dan pengembangan karakter. Orang Kristen percaya bahwa cobaan dapat menyempurnakan iman mereka dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. 4. Penderitaan redemptif melalui Kristus. Penderitaan Kristus di kayu salib adalah inti dari pemahaman Kristen tentang penderitaan. Orang Kristen percaya bahwa penderitaan Yesus bersifat redemptif, menawarkan keselamatan dan makna pada penderitaan manusia. Harapan dan penebusan, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, penderitaan diberikan makna redemptif, dan orang Kristen menemukan harapan dalam janji kemenangan akhir atas kejahatan dan penderitaan. 5. Perspektif kekal dan keadilan terakhir. Perspektif kekal, orang Kristen percaya bahwa hidup ini bersifat sementara dan bahwa penderitaan saat ini kalah dibandingkan dengan harapan kehidupan kekal. Mereka percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menghapus semua penderitaan dan membawa tentang langit baru dan bumi baru. Terakhir, orang Kristen percaya bahwa Tuhan akan membawa keadilan, memperbaiki segala kesalahan dan menghapuskan kejahatan pada akhirnya, memberikan penghiburan di tengah penderitaan saat ini. 6. Teodisi dan masalah kejahatan. Teodisi, orang Kristen terlibat dalam teodisi, upaya filosofis untuk membenarkan keberadaan Tuhan di penderitaan dan kejahatan. Berbagai pendekatan termasuk pembelaan kehendak bebas, teodisi pembentukan jiwa, dan argumen kebaikan yang lebih besar. Misteri dan kepercayaan kepada Tuhan, orang Kristen mengakui bahwa tidak semua aspek penderitaan dapat dipahami sepenuhnya, dan mereka percaya pada kebijaksanaan dan kebaikan, meskipun jawabannya tidak selalu jelas. 7. Tanggung jawab manusia dan membantu orang lain. Orang Kristen didorong untuk merespons penderitaan dengan membantu mereka yang membutuhkan, mengikuti teladan Yesus. Tindakan belas kasihan dan pelayanan dianggap sebagai tindakan mencintai Yesus sendiri. 8. Penderitaan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Penderitaan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menguji iman, mengembangkan karakter, dan mencapai tujuannya. Kisah Ayub menggambarkan ini, menunjukkan bahwa penderitaan dapat menjadi ujian iman dengan pemulihan pada akhirnya. 9. Respon pribadi dan emosional terhadap penderitaan. Penderitaan seringkali membuat mempertanyakan keberadaan Tuhan, tetapi orang Kristen berpendapat bahwa ini adalah masalah universal, tidak hanya dalam Kristen. Mereka percaya bahwa penderitaan dapat memiliki makna spiritual yang mendalam dan bahwa Tuhan terlibat aktif dalam rasa sakit manusia. 10. Transformasi dan keselamatan melalui penderitaan. Refleksi teologis. Orang Kristen merefleksikan penderitaan sebagai pengalaman kejahatan sekaligus sebagai kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan keselamatan. Penderitaan, jika dipersatukan dengan penderitaan Kristus, menjadi bagian dari proses penebusan yang lebih besar. Secara ringkas, orang Kristen menjelaskan keberadaan penderitaan dan kejahatan di dunia melalui kombinasi keyakinan pada kehendak bebas, akibat dari kejatuhan, kedaulatan Tuhan, pekerjaan redemptif Kristus, dan perspektif kekal.
Mereka mengakui misteri penderitaan sambil mempercayai rencana dan keadilan Tuhan yang terakhir dan menekankan pentingnya merespons penderitaan dengan belas kasihan dan iman.